Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asral muslimin, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah SWT, para bapak, ibu, ikhwan wa akhwat fillah, azani Allah wa yakum, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Dakwah Mas FM, dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, di pekan yang keempat, Ahad yang keempat, tema kajian kita kali ini yaitu melanjutkan pembahasan Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah, yaitu pendidikan anak menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita melanjutkan bab tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu mewujudkan keturunan putra dan putri yang saleh dan salihah. Kita sampai pada tahapan yang keenam, yaitu al-adzan fi udunil maulud, yaitu mengazani di telinganya bayi yang baru lahir. Sebelumnya kita murajaah, ya, atau kita ringkas 5 tahapan yang awal dulu, ya, supaya agak fresh, ya. Tahapan yang pertama dulu Syekh menyampaikan bahwa orang tua harus memulai memperbaiki diri, memantaskan diri sebagai orang tua yang menginginkan anak keturunan yang saleh dan salehah, maka orang tuanya juga harus pantas. Dititipi amanah oleh Allah SWT, anak yang saleh dan salehah, memantaskan diri. Didik anak dengan qudwah dan uswah. Didik anak dengan teladan. Jadi jangan sampai pengennya jadi punya anak saleh dan salehah, tapi orang tuanya, bapak ibunya jauh dari kesalehan. Ini takutnya malah menjadi bumerang. Sulit untuk mewujudkan, jadi penghalang utama. Orang tuanya nggak pantas. Pantaskan diri kita bahwa kita ini layak dititipi Allah amanah, putra putri yang saleh dan salihah. Dan yang kedua, memilihkan az-zawjah, al-um. Jadi ibu, memilihkan ibu. Ibu ini adalah madrasatul ula, ya.
sekolahan yang pertama yang akan menjadi lembaga pendidikan anak-anak kita sebelum lembaga-lembaga yang lain. Ya. Maka seorang laki-laki harus betul-betul mencari spesifikasi pasangan yang dia inginnya bagus agamanya, maka ibunya juga harus diprioritaskan agama. Begitu pula ibunya, dia harus memilih laki-laki yang bisa nanti kelak menjadi kepala sekolah. Ibu ini madrasah, maka bapaknya adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang harus punya visi misi, harus punya strategi. Yang paling penting adalah dia adalah rajulun yang soleh, laki-laki yang baik agamanya. Kemudian yang ketiga, membaca doa ketika berhubungan badan. Ini termasuk tarbiyah untuk al-aulad yang secara tidak langsung. Dan ini memang yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan di luar Islam. Pendidikan dalam Islam itu bahkan dimulai sebelum anak itu ada. Pendidikan dalam Islam itu dimulai sebelum anak itu ada. Bahkan tips-tipsnya dijelaskan sebelum bapak ibunya ketemu dalam rumah tangga. Ini unik dan istimewanya tarbiyah al-aulad dalam Islam. Jadi nggak langsung menyentuh ke anaknya dulu. Tapi kalau teori pendidikan di dalam selain agama Islam langsung ya mengarah kepada pendidikan anak itu, dan rata-rata ketika anak itu sudah masuk usia sekolah. Tapi kalau dalam Islam anak belum sekolah udah disiapin tarbiyahnya. Bahkan anak belum lahir. Anak belum lahir itu sudah diajarkan kepada orang tuanya bagaimana tahapan-tahapan ya memudahkan wujudnya harapan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Ini yang membedakan antara pendidikan anak dalam Islam dan non-Muslim. Sampai mau berhubungan badan, maka kedua orang tuanya ada adab-adab yang harus diperhatikan. Dan yang keempat, mulahadatul ummi fi asna'il hamil. Jadi memberikan perhatian kepada ibu dari anak-anak kita ketika sedang mengandung. Dan yang kelima, fadlu tarbiyatil banati fil Islam, yaitu keutamaan memiliki anak perempuan. Baru sudah kita sampaikan keutamaan mendidik mereka, mengkafalai mereka, menanggung kebutuhan mereka, baik secara fasilitas maupun secara pendidikan. Bahkan sampai mereka kita lepaskan dari rumah tangga kita, jauh dari bapak ibunya, karena harus bersama dengan suaminya. Maka di situ banyak sekali janji-janji kebaikan untuk orang tua yang bisa bersabar dan sukses mempersiapkan putrinya di dalam rangka untuk mengkanter ya paham jahiliyah, keyakinan di masa jahiliyah bahwa anak putri itu adalah sebuah kehinaan. Anak perempuan itu adalah anak yang membawa kesialan. Mendidik mereka tidak ada manfaatnya. Perempuan di masa jahiliyah dianggap hanya makhluk yang merepotkan. Sehingga mereka ketika mendapatkan kabar bahwa anaknya yang akan lahir ini adalah perempuan, maka dhalla wajhuhum muswadda wa huwa kadzim, kata Allah. Mereka wajahnya berubah menjadi hitam. Tanda tidak suka. Marah, wa huwa kadzib. Maka mereka pun berusaha bagaimana anak perempuan ini enggak tumbuh, enggak berkembang, enggak hidup.
mereka menutup-nutupi bagaimana mereka supaya tidak diketahui punya anak perempuan. Maka mereka menimbun, mengubur hidup-hidup. Ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Jadi mau nerima anak ini hidup-hidup tapi merasa kehormatan rumah tangganya atau keluarganya terhinakan, atau harus berani beresiko menimbun, ya, mengubur anak ini hidup-hidup di bawah tanah. Maka Allah mengatakan ala sa'ama yahkumun, sungguh jelek sekali, sungguh buruk sekali keputusan hukum yang telah mereka putuskan itu. Maka Islam datang merubah itu semua, betapa berharganya memiliki anak perempuan. Dan ada janji dari Rasulullah SAW bahwa orang tua yang bisa merawat anak perempuannya sampai dewasa, diarahkan, ya, agamanya dengan baik, maka kata Rasulullah SAW, aku bersama orang tua yang kayak gitu seperti dua jari. Jadi dekat akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Anak satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan, bahkan lebih. Maka itu akan menjadi, ya, menjadi keutamaan tersendiri untuk ayah bundanya nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbanding terbalik dengan pemahaman, dengan keyakinan yang ada di masa jahiliyah. Jadi harusnya seoptimis itu kita. Udah masuk dalam agama Islam, udah mengaji, udah ngerti ya bagaimana keutamaan ini, maka nggak ada rasa kekhawatiran lagi. Mau dititipi Allah anak jenis kelamin apapun, ya tidak ada sikap kecuali nerimo dan siap. Tidak ada bentuk protes, ngeluh, atau semacam tidak terima. Karena dia inginkan laki-laki, kok yang dititipi Allah perempuan. Akhirnya dia kurang suka. Maka ini dia telah tanpa sadar mewarisi, ya, keyakinannya orang-orang jahiliyah yang disinggung Allah dalam Al-Quran tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa yang Allah tentukan, putuskan, terima. Walaupun tidak sesuai harapan. Kita harapannya jenis kelaminnya ini, kita harapannya anaknya sempurna. Tapi qadarullah masya'al fa'al, titipi anak yang kurang. Kadang kurang fisiknya. Fisiknya sempurna, tapi kadang pikirannya, otaknya ada yang kurang. Terus kita tetap jaga husnudzan. Ini pasti baik. Allah tidak akan menakdirkan sesuatu yang buruk. Takdir dari Allah itu baik semua. Walaupun di makhluk al-maqdur itu terasa pahit. Takdir Allah itu ada dua. Al-khair wa syarr. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Baik buruk ini bukan dinisbatkan kepada Allah. Baik buruk ini ketika dirasakan kepada al-maqdur, kepada makhluk. Sakit itu enggak baik, enggak enak. Menderita, kesulitan, musibah itu enggak enak takdir. Tapi yang enggak enak-enak yang kita ngerasakan, enggak enak-enak yang pahit-pahit itu tetap baik kalau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudut pandangnya harus begitu. Jadi adanya cuma husnudzon, berbaik sangka, ya. Semua yang Allah tentukan tidak ada yang jelek. Itu indahnya hidup dan tenangnya menghadapi kehidupan itu seperti itu. Ada yang udah usianya melampaui batas. Mungkin ikhwan dan akhwat udah berusaha cari pasangan sana sini. Udah ngubungi, udah ikhtiar maksimal. Tapi juga belum Allah kirimkan pasangan. Tugas kita ya husnudzon. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan tanpa berpasangan. Semua berpasangan. On truk gandeng ya pasang. Sendal aja pasang. Pasangan ini kadang Allah siapkan di dunia. Kalau enggak, maka sudah Allah sediakan di akhirat sana. Intinya semua baik.
Gak boleh menghalalkan segala cara. Akhirnya dia harus apa? Menjual harga diri. Pacaran. Ya, menawarkan diri tidak di ini terus akhirnya melanggar syariat. Nggak gitu juga. Ada yang sudah dikasih pasangan, belum dikasih keturunan juga. Ini semua pahit, tidak mudah, sulit. Tapi kita udah diajari bagaimana ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi takdir. Jadi kalau kita ini ngaji atau belajar rukun iman yang keenamnya udah level bagus, itu udah level sempurna, udah mateng. Rukun iman yang keenam itu iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Maka insya Allah hati ini nggak akan banyak penyakit jemaah. Nggak akan iri, nggak akan hasad, dengki. Orang yang iri, dengki sama nikmat orang lain itu karena dia belum selesai ngaji ilmu takdir. Dia belum sempurna dalam ngaji ilmu apa? Rukun iman yang keenam tadi. Sehingga dia masih merasa iri kepada orang lain. Iri kepada orang lain. Ya, oh, dia punya anak begini, dia punya pasangan cakep, dia punya pasangan cantik. Aku, anak-anaknya begitu. Ini dia belum selesai dengan dirinya dalam masalah ilmu keimanan. Nah, orang yang merasa iri kepada orang lain, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, baik berupa pasangan ataupun keturunan, itu sama saja dia protes, tidak terima dengan takdir Allah yang Allah jalankan kepada orang lain. Itu kan ketentuan Allah kepada orang itu. Kenapa kita tidak suka? Itu kan memang takdir Allah yang Allah ingin perjalankan kepada temanmu itu. Kenapa kamu ada rasa iri, dengki? Akhirnya ya jatuhnya kepada apa jemaah? Kepada tadi protes. Kenapa begini, kenapa begitu. Dia dikte Allah SWT. Dia ingin mengatur Allah SWT. Harusnya enggak begitu. Harusnya aku yang diberi. Ini bahaya. Masuk ke dalam ranah dosa besar. Karena merasa su'udzon. Buruk sangka kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi banyak aneka ragam ujian yang Allah titipkan kepada kita semua. Semua punya ujian. Hanya batunya aja yang bedain, ada yang kerikil, ada yang batunya gede. Tapi semua kesandung, semua ada sandungannya. Dan yang membedakan adalah cara menyikapi ujian tersebut. Maka sebagian ulama menasihatkan kepada kita, jangan minta dimudahkan ujian. Karena ujian itu tidak akan semakin mudah. Semakin iman kita kuat, makin kita percaya sama Allah itu kuat, tebal, maka ujian yang datang itu enggak semakin mudah. Karena untuk menguji sejauh mana ilmu kita, sejauh mana keimanan kita, jadi berbanding lurus. Maka manusia yang paling banyak ujiannya siapa? Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar cobaannya itu para nabi. Tumal amsalu fal amsal. Kemudian yang mengikuti jalannya para nabi. Yang semisal para nabi. Jadi Rasulullah SAW itu ujiannya lebih berat dari siapapun. Itu pula kita. Ketika kita tambah benar, tambah baik, Islam kita, keimanan kita, maka jangan berharap lebih mudah lagi. Maka mintalah kepada Allah bahu yang kuat.
punggung yang kuat. Berikanlah hamba kekuatan ya Allah. Kekuatan sabar. Karena sabar ini yang bisa mengatasi penyakit atau godaan yang bentuknya syahwat. Kemudian minta dikuatkan dari sisi ilmu. Jadi kalau kita berbekal ilmu, maka semuanya insya Allah lebih mudah. Ini untuk menangkis ujian yang berupa syubhat. Jadi penyakit atau godaan ujian manusia ini kan cuma kalih nih kemudian buatan syahwat, napa? Syubhat. Diuji karena ekonomi dan sebagainya. Ada syahwat di situ. Syahwat itu enggak hanya urusan lawan jenis. Ada syahwat perut, ada syahwat jabatan, ada syahwat segala macam syahwat, keinginan. Nah itu cara menangkisnya adalah dengan ilmu kekuatan, ilmu sabar. Kemudian ada godaan atau ujian yang bentuknya syubhat. Syubhat ini ya perbedaan pendapat, kemudian ada orang-orang yang memang tidak suka sama pengajian kita karena ada syubhat. Kemudian ada orang yang berakidahnya menyimpang. Ada yang amaliyahnya begini begitu itu karena faktor syubhat. Nah untuk menangkis syubhat ini maka dibutuhkan senjata namanya apa? Senjata ilmu. Jadi dengan ilmu syubhat tertangani dengan dengan sabar maka syahwat apapun, syahwat dunia, syahwat tentang hal-hal yang terkait dengan lawan jenis dan semuanya itu akan bisa tertangani. Baik, itu muqaddimah yang ingin kita sampaikan. Sekarang yang keenam, tahapan untuk mewujudkan anak keturunan yang saleh dan salehah. Yang keenam, al-adzan fi udunil maulud. Anjuran mengadzani di telinganya bayi yang baru lahir. Ini syekh termasuk ulama yang berpendapat boleh. Nanti kita baca. Nanti kita sampaikan bagaimana mauqif atau sikap yang benar. Beliau mengatakan wa minas sunanil lati yanbaghi lil muslim. Termasuk sunnah-sunnah yang layak dilakukan bagi seorang muslim. Ya'mala biha, untuk dia lakukan, yaitu al-adhana fi udunil maulud, yaitu azan di telinganya bayi yang baru lahir. Dalilnya dari hadis an Abi Rafi' an abihi radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abu Rafi' dari bapaknya, qala dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana. Aku pernah melihat Rasulullah SAW, beliau azan fi udhuni Al-Hasan ibni Ali. Di telinganya Hasan bin Ali. Ini cucu beliau. Ina waladathu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Fatimah bis salat, dengan adzan salat. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau. Nah, hadis ini menurut sebagian para ulama dihukumi dhaif. Dihukumi lemah. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan murid-murid beliau memandang bahwa hadis ini dhaif, lemah. Dalam kitab beliau Irwaul Ghalil dan juga dalam kitab beliau dalam tahqiq kitab Syu'abil Iman karya Imam Al-Baihaqi. Jadi ini perseteruan atau perbedaan pendapat ini sebenarnya dalam derajat hadisnya. Jadi
Jadi ulama yang mandang hadis itu sahih, maka mereka mengamalkan. Dan ada ulama yang mendhaifkannya seperti Syekh Albani dan juga Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, ulama Mesir dan yang lain-lainnya. Maka mereka tidak menganjurkan adzan di telinga bayi yang baru lahir ini. Karena ini termasuk amalan yang dasarnya tidak ada, hadisnya lemah. Hadis lemah tidak boleh diamalkan. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala jama'atun min ashabina, berkata sekelompok jamaah min ashabina dari para sahabat kami, yaitu dari madhab Syafi'iyah. Yustahabbu ayyu'dhana fi udhunihil yumna. Maka disunahkan supaya bayi itu diadzani di telinganya yang sebelah kanan, wa yuqima fi udhunihil yusra. Kemudian diiqamati di adzan yang di telinga yang kiri. Ini pendapat Syafi'iyah. Imam Nawawi termasuk ulama Syafi'iyah. Jadi saya baca beberapa fatwa para ulama, kalau tentang azan memang diperselisihkan dalilnya. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, azan ini sunnah, dibolehkan. Jadi walaupun hadisnya ini ada yang mengatakan lemah, tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, salafus saleh ada yang mengerjakannya. Jadi ada salafnya. Di antaranya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan para ulama yang lain itu melakukan azan di telinga bayi. Tapi kalau untuk iqamah, qomat di telinga kiri ini tidak ada dasarnya sama sekali. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi kalau azan silahkan. Ini bukan perkara yang untuk diramekan. Kudu ngene nek gak kudu ngene enggak. Ini perkara yang hadisnya memang diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, tapi ada salafnya. Ada salafnya itu maksudnya ada ulama salaf yang mengamalkannya. Jadi tidak masalah untuk diamalkan. Yang mengamalkan juga ada salafnya, yang tidak mengamalkan karena dasarnya adalah hadisnya yang tidak sahih. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mengadzani anak-anak saya yang baru lahir karena berpendapat bahwa hadisnya memang lemah. Tapi bagi saudara kita yang mau mengamalkan, jangan pernah ada yang membid'ah-bid'ahkan atau mengatakan bahwa itu tidak ada syariat. Imam Nawawi mensunahkan. Dan sekarang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi adzan nggih, boten iqamah. Nah iqamah sepakat ulama tidak ada dasarnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini punya kitab judulnya Tuhfatul Maudud fi ahkamil maulud. Bukannya berkata wasirut ta'dzin, hikmah atau rahasia kenapa perlu diadzani bayi yang baru lahir di telinganya. Wallahu a'lam, kata beliau, ayyakuna awwala ma yaqra'u sam'ul insan kalimatihi al-mutadhamminata likibriyai rabbi wa 'azamati. Jadi supaya manusia itu pertama kali dia baru lahir ke dunia, telinganya itu mendengar kalimat-kalimat yang mencakup kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, itu takbir. Adzan kan intinya takbir, kemudian syahadat. Nah, itu rahasianya kata Ibnu Qayyim. Wasyahadatul lati awwalu ma yadkhulu biha fil Islam, dan juga kalimat syahadat yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke dalam Islam. Tapi bukan berarti bayi itu belum muslim. Bayi itu lahir udah dalam keadaan muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua bayi lahir itu udah dalam keadaan Islam. Tugas kita ini bagaimana mengawal anak ini fitrahnya tetap Islam terus gitu. Sampai gede bagaimana Islam terus. Belum sekolah udah dikenalkan nama Islam. Waktu sekolah, sekolahkan di sekolahan Islam. Yang dominan pelajaran Islamnya. Karena ini dalam rangka mengawal
fitrah tadi, menjaga fitrah tadi. Jadi kurikulum sekolah juga bagaimana kurikulum itu bisa mengawal fitrahnya manusia itu. Ada IT, ada teknologi, ada duniawi, bla 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 bla, itu bagaimana fungsinya tetap mengawal fitrah anak. Kalau sampai menyimpangkan dari fitrah, bikin anak malah jauh dari agama, nggak sholat dan sebagainya, maka kurikulum ini kurikulum yang rusak. Jadi tugas kita itu kalau bikin sekolah, ya bagaimana mengawal anak didik kita fitrahnya tetap Islam. Ya, tugasnya itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi enggak neko-neko kurikulumnya. Kurikulum piye caranya anak ini bisa menyembah Allah dengan baik sesuai dengan tuntunannya Allah dan Rasulnya. Fakana dzalika katalqin lahu. Maka adzan di telinga bayi ini seperti mentalkin kalimat-kalimat takbir, kalimat syahadat kepada anak tadi. Si'arun lil Islam. Si'arul Islam inda dukhulihi ila dunya. Yaitu siar Islam ketika anak ini baru muncul ke alam dunia. Kama yulaqqanu kalimatut tauhid inda khurujihi minha. Sebagaimana ketika manusia ditalkin dengan la ilaha illallah ketika mereka mau meninggalkan dunia ini. Ketika wafat. Jadi baru lahir. Ditalkin dengan kalimat tauhid. Kemudian ketika manusia juga mau meninggalin dunia, juga ditalkin dengan kalimat tauhid. Gitu. Ghairu mustankarin wusuli asarit ta'din ila qalbihi wa ta'athurihi bihi. Kata Ibnu Qayyim, dan tidak bisa diingkari lagi bagaimana pengaruh azan ini ke dalam hati ya, dan jasad anak ini kelak. Wa illam yas'ur ma'a ma fi dzalika min faidatin ukhra. Wahiyya hurubus syaitan min kalimatil adha. Jadi yang bisa dirasakan juga selain manfaat-manfaat tadi kata beliau adalah manfaat di mana setan itu bisa lari ya ketika kalimat adzan itu diperdengarkan. Jadi bayi yang baru lahir itu biasanya nangis. Kenapa nangis? Jelaskan dalam sebuah hadis, bayi nangis itu karena setan berusaha untuk merusak fitrah bayi itu. Jadi biasanya bayi itu nangis karena apa? Ada gangguan dari setan yang berusaha menyimpangkan anak itu dari fitrahnya. Coba kita baca hadisnya. Saya ambil dari buku yang lain. Hadis sahih riwayatnya Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa wasyaitanu yamassuhu hina yuladu." Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali setan menyentuhnya ketika dilahirkan. Fayastahillu sharihan sehingga bayi itu nangis. Min massis syaitani iyahu. Karena sentuhan atau godaan dari setan tadi. Illa Maryam wabnaha. Kecuali Maryam dan putranya. Yaitu Nabi Isa alaihis salam. Yang gak akan disentuh oleh setan. Jadi diperdengarkan azan tadi juga bikin setan itu apa? Lari terbirit-birit bahkan sampai terkentut-kentutkan di dalam riwayat yang lain. Jadi setiap adzan berkumandang setan itu kabur. Ini manfaat mengadzani bayi ketika baru lahir. Di antara manfaatnya adalah setannya lari dari anak tersebut. Karena setiap anak yang baru dilahirkan maka anak itu dibikin nangis oleh setan karena sentuhannya min massis syaitan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yaqulu Abu Hurairah wa aqra'u min syi'tum wa inni u'iduka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Kemudian dalam riwayat ini
rawi hadis yaitu Abu Hurairah berkata, mengutip dari Rasulullah SAW, jika kalian berkehendak maka bacalah doa wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa ketika bayi baru lahir. Sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuknya serta untuk anak keturunannya. Jadi bayi ini dan keturunannya bayi ini dari godaan setan yang terkutuk. Ini surah Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitani ar-rajim. Maka ketika ada yang baru dapat kabar gembira atas kelahiran anak, kita disunahkan untuk mengucapkan doa tahniyah. Ya, doa bersukacita. Gimana doanya? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Doa yang sunnah dari Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi semoga Allah memberkahi anak yang Allah berikan kepadamu. Syakartal wahiba, dan semoga kamu wahai orang tua juga mensyukuri Allah SWT yang telah memberikan anak ini. Wa balagha asyuddahu, dan semoga anak ini tumbuh dewasa. Wa ruzikta birrahu, dan semoga engkau wahai orang tua mendapatkan karunia dari kebaikan anak ini. Jadi doanya indah Bang. Ya, bisa bikin hati kita ini gak ada iri dengki. Karena ikut bahagia atas kebahagiaan saudara kita. Ikut senang dengan apa yang bikin senang saudara kita. Kita doakan ini dengan tulus. Doa yang luar biasa. Semoga Allah berkahi anakmu. Semoga engkau juga orang yang bersyukur. Semoga anakmu tumbuh dewasa. Balagha asyuddahu. Dan semoga engkau dapat cipratan kebaikan dari anakmu ini. Ya kan? Ini ekspresi teman atau saudara ketika mendapatkan kabar gembira dari saudaranya muslim yang lain yang sedang mendapatkan anak yang baru lahir. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah azan ini di telinga maulud, di telinga anak ini dibolehkan. Karena ada salafnya, tapi juga silahkan jika tidak mau mengamalkannya karena hadis-hadisnya juga diperselisihkan oleh para ulama. Tapi untuk iqamah maka tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tidak semestinya dijadikan sebagai bahan pertengkaran. Ya. Jadi padudon mengkoro-koro adzan di telinga bayi, ini urusannya luas. Urusannya luas, tidak sesempit apa yang kita duga. Dan ulama dulu yang mengamalkan dan tidak mengamalkan juga rukun-rukun saja. Tidak ada yang bentrok, tidak ada yang hajar-hajaran. Maka kita pun juga harus meniru kerukunan mereka dalam berbeda pendapat. Urusan fikih itu luas. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, yaitu tahnik, sunnatut tahnik. Ketujuh, tahapan yang bisa dilakukan orang tua, arahan-arahan dari Rasulullah SAW ketika anak baru lahir, supaya berkah anak tersebut di masa mudanya nanti, di masa dewasanya nanti, yaitu ditahnik. Apa tahnik? Wa tahniku huwa antam digo at-tamro atau antum dogo at-tamru. Jadi mengunyah-ngunyah at-tamr. Tamr itu kurma yang kering. Kurma yang biasa kita makan kalau buka puasa nih kok, kurma kering. Tsumma tadulluquhu bihanqis sabiyyi fi dakhili fami. Kemudian setelah dikunyah lembut banget karena mulut bayi itu ya masih riwin, ya.
Kemudian dari kurma yang lembut tadi ditaruh di jari, ini bisa bapaknya ya, atau orang soleh yang dipercaya. Kalau zaman Rasulullah dulu para sahabat itu mempercayakan teknik ini kepada Rasulullah SAW. Ya, ini bisa dilakukan di bapaknya sendiri atau orang soleh yang dipercaya. Dikunyah, kemudian ditaruh di jari, kurma yang lembut tadi, ya. Jadi dijelaskan, kalau nggak ada kurma kering bisa diganti kurma basah, rutop. Kalau nggak ada kurma, bisa diganti dengan madu atau sari kurma yang ada kurma sama apa gula dan sebagainya. Intinya teknik ini harus ada kurmanya. Harus ada kurmanya sebagian ulama. Tapi jika tidak ada, maka sesuatu yang manis seperti asal, madu. Dioleskan pertama supaya bayi ini bisa membuka mulutnya mungkin di bibirnya pelan-pelan. Kemudian dilumurkan di langit-langit mulut bayi itu. Pelan-pelan. Ampun kasar-kasar. Mulut bayi cek riwin. Jadi kuadang juari dimasukkan ke mulut bayi dengan kasar. Ini hati-hati. Ini sunnah. Ya. Sebutkan dalam sebuah hadis, riwayatnya Abu Musa al-As'ari, wuladali gulamun, aku punya anak kecil, baru lahir, fa'ataitu bihin nabiyya SAW fasammahu Ibrahim. Lalu aku bawa di pangkuannya Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi menamai anakku ini dengan nama Ibrahim, wahannakahu bitamrotin. Kemudian mentahniknya dengan sebiji kurma kering. Wada'alahu bil barokah dan mendoakan berkah untuk anak. Ini dilakukan siapa? Orang tuanya sendiri itu lebih utama, bapaknya. Jadi supaya tercampur liur bapaknya yang ada di kurma itu, kemudian dimasukkan ke mulut bayi itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anak ini udah terbiasa mulai makan di awalnya dikenalkan dengan makanan yang kayak gitu. Kemudian yang kedua kata para ulama yuqawwi alaihi, bisa menjadi imun alami, ya, gantinya vaksin. Imun alami, resep dari Rasulullah Muhammad SAW dengan kurma. Kita tahu sendiri kurma bagaimana khasiatnya, ya, banyak manfaatnya. Setelah itu tiap hari anak dikasih kurma kalau memang udah bisa mengunyah ya itu lebih baik. Setiap hari ada kurma di rumah itu juga lebih baik. Karena kurma itu banyak manfaatnya. Tidak ada ruginya sama sekali. Tapi sayangnya kita punya kurma di rumah kalau apa? Nek Ramadan mawon. Ini nunggu gratisan. Jadi kita perlu ada anggaran khusus di rumah buah-buahan. Ya, di antaranya buah kurma. Buah kurma dan mudah didapat insya Allah. Itu buah ya kesukaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan itu. Itu teknik ya. Jadi nggak harus capek-capek dibawa ke ustadz tertentu, ke apa, walaupun itu dibolehkan. Tapi orang tua, supaya liurnya orang tuanya itu. Kalau dulu sahabat kan ke Rasulullah karena liurnya Rasulullah barokah. Ali bin Abi Thalib itu rela diludahi Rasulullah SAW. Jadi waktu perang Khaybar, Rasul tuh nyari Ali bin Abi Thalib pengen dikasih panji, bendera perang. Mana Ali? Kasih tahu bahwa Ali lagi sakit mata, matanya merah, belek, berair. Lalu panggil ke sini, kemudian Rasul ludahi itu matanya Ali bin Abi Thalib. Ali terima betul? Seneng. Karena Rasulullah yang ludahi. Dan percaya bahwa, yakin bahwa semua yang bersinggungan dengan fisik Rasulullah itu barokah semuanya. Ini khusus Rasulullah, enggak untuk dicoba. Terus ustadz neng santrine didoni ya, atau guru ini berkah enggak. Ini jangan ditiru karena itu barokah fisik itu hanya dibolehkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keringatnya Rasulullah itu ada yang ngambil sendiri sebagai parfumnya. Dalam hadis Ummu Ma'bad, Rasulullah SAW itu ketika lewat di sebuah tempat,
tenda atau apa. Para sahabat tuh nggak perlu keluar untuk melihat siapa yang lewat. Cukup dengan mengharumi aroma ya keringatnya Rasulullah SAW ketika lewat. Beda 180 derajat sama keringat kita. Nggak ada orang mau keringat kita. Tapi keringatnya Rasulullah SAW dijadikan parfum, pewangi. Bahkan wudhu beliau. Setiap air wudhu yang jatuh itu ditampung oleh para sahabat. Rasul membolehkan gak ada masalah. Selama hidupnya memang diperbolehkan. Tapi aktivitas ngalap berkah itu berhenti ketika Rasul sudah wafat. Karena nggak pernah diajari oleh Rasulullah SAW bahwa boleh ngarap berkah kepada orang yang sudah mati. Jadi nggak ada Abu Bakar As-Siddiq ngambil makam Nabi, batunya atau pasirnya atau tanahnya bawa pulang. Kemudian yang rebutan pakaiannya Rasulullah. Nah, rebutan gelas-gelasnya Rasulullah. Rambutnya Rasulullah. Sekarang banyak berita bohong atau kebohongan yang bersebar. Museum-museum Rasulullah SAW katanya rambut Nabi, katanya apanya Nabi gitu ya. Celupke ning banyu putih tadi terus dijual. Ya. Maka itu adalah kebodohan dan kebohongan. Rambut bersanad katanya. Air celupan bersanad. Siapa yang menyentuhkan sanadnya itu? Gak ada yang tahu. Ada dari museum entah siapa, milik siapa rambut tersebut. Kan sempat heboh beberapa tahun yang lalu itu tidak benar. Kalau ngalap berkah setelah Rasulullah SAW wafat adalah ngalap berkah dengan apa? Sunnah-sunnah beliau. Diamalkan, dipelajari hadis-hadis beliau. Dalam keseharian kita dipraktekkan. Itu adalah tabarrukan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Bukan capek-capek nyari ke makamnya Rasulullah, diusap-usap makamnya. Makam Rasulullah dijaga oleh para askar, para polisi, siapa nekat dipentungi. Karena itu adalah bisa membahayakan tauhid seseorang. Rasul nggak membolehkan. Kalau itu boleh, para sahabat udah rebutan dari dulu. Aisyah radhiyallahu anha aja nggak mau tinggal di makam karena rumahnya memang ada di makamnya Rasulullah SAW. Kan Rasul wafat di tempatnya Aisyah, di atas pangkuannya Aisyah. Para sahabat berselisih pendapat mau dimakamkan di mana Rasul. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan idza mata nabiyyun, jika seorang nabi meninggal dunia maka dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Karena dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah udah lama nggak mau di situ karena takut. Ya, dia ta'alluq hatinya kepada Rasulullah SAW, akhirnya disekat itu. Jadi awal-awalnya Aisyah masih bisa lihat terus kuburannya, kan gitu sejarahnya. Akhirnya minta disekat. Sekat itu pun masih ada lubang kecil untuk nengok, kadang-kadang untuk nengok gitu. Lama-lama minta ditutup total. Ya, minta ditutup total karena ingin berhati-hati setelah Rasulullah SAW wafat supaya ketergantungannya tetap kepada Allah bukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang paling cinta kepada Nabi, melebihi cintanya kita dan orang-orang sekarang di zaman-zaman ini. Tapi mereka bisa ngontrol diri, ya, tidak kebablasan, ya, tidak los terus menuruti keinginannya, kecintaannya kepada Nabi, melanggar apa yang dipakemkan nama Nabi, enggak. Mereka bisa mengontrol diri. Secinta apapun kepada Rasul, tetap koridornya, batasannya tetap batasan yang diperbolehkan. Enggak sampai melewati batas. Ngambil barang-barang Nabi, disimpan, jadikan jimat, jadikan ini, enggak sama sekali. Jadi tadi mudahnya Rasul ketemu di anaknya Abu Musa al-As'ari dan itu adalah barokah. Dan tidak harus lewat orang soleh, bapaknya terutama itu udah cukup insya Allah. Jadi bapak harus biasa ngerti ya apa aja fikih-fikih wiladah seperti ini supaya nanti ketika dikaruniai anak oleh Allah SWT ya nggak bingung, nggak panik, nggak banyak nanya,
Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan dari bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan? Atau mboten? Monggo yang ingin bertanya langsung. Alhamdulillah cukup ya. Agak siang. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah berkahi panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi